Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij 'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur fadna wa fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para jamaah sekalian, jamaah Masjid At-Tawabin yang sedang melaksanakan ibadah salat Jumat yang kami hormati dan kami muliakan, alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang utama, nikmat iman dan Islam, serta nikmat sehat dan panjang umur, sehingga kita bisa melaksanakan tugas kewajiban kita yang pokok, yaitu sholat Jumat secara berjamaah di Masjid At-Tawabin yang kita cintai ini. Sholawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada suri tauladan umat manusia, dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita menjadi umat yang terus mengikuti segala ajarannya, sehingga kita kelak diperkenankan mendapatkan syafaat di hari kiamat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah singkat pada Jumat kali ini, khatib menghimbau dan berwasiat, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas derajat keimanan dan ketakwaan kita dengan terus melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid At-Tawabin yang kamu muliakan rahimakumullah. Sabar itu sangat dibutuhkan oleh semua kalangan. Telah banyak diperbincangkan para ilmuwan dan agamawan. Salah satu ajaran agama kita yang tinggi nilai kemuliaannya adalah sabar. Sabar ini adalah kata yang sangat populer dan terkenal dan sering diucapkan, sering dibicarakan sebagai bahasa komunikasi dan memberikan semangat-semangat baru dengan ungkapan-ungkapan sabar terhadap saudara-saudara kita yang sedang mengalami suatu keadaan yang tidak menyenangkan. Sabar adalah sikap jiwa untuk sanggup menerima segala ujian yang melanda selama hidup di alam dunia. Sabar ini adalah satu-satunya cara untuk menghadapi segala macam ujian yang datang silih berganti. Hidup ini semuanya adalah ujian. Baik ketika kita dalam keadaan lapang, berkecukupan, bahkan dalam keadaan kekurangan, semua itu adalah ujian bagi kita. Kalau kita bisa menghadapi ujian-ujian tersebut, maka kita akan sukses menjalani hidup dan akan mendatangkan nilai kebaikan bagi diri kita. Sabar itu tiada batasnya. Dalam keadaan bagaimana saja, keadaan kaya dan miskin papa, sikap sabar mesti menyertai. Sifat sabar itu hendaknya ditanamkan dalam jiwa kita
dan ditunjukkan dalam semua keadaan bagaimanapun adanya. Ketika kita diberikan kekayaan, harta benda berlimpah oleh Allah, maka hendaknya kita bersabar. Gunakan harta benda itu pada jalan yang dibenarkan. Jangan sampai harta benda itu dihampur-hampurkan, disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak bernilai ibadah. Ketika kita menyalurkan harta kekayaan kita tidak pada tempatnya dibenarkan, maka kita termasuk orang-orang yang tidak sabar. Maka bersyukurlah kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan demikian banyak. Kemudian salurkanlah pada hal-hal yang dibenarkan untuk beribadah dan membantu kepada sesama. Inilah wujud dari sifat sabar yang ada dalam diri kita. Ketika kita mengalami kekurangan dalam harta benda, penyakit dan lain-lain, kita pun bersabar menghadapinya. Jangan sampai mengeluh. Justru ketika kita bersabar dan mampu menghadapi segala kekurangan hidup itu, dosa-dosa kita diampuni dan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah mulianya ajaran Islam. Islam tidak memperdulikan status ekonomi kita, status jabatan kita. Siapapun yang dalam hidupnya mampu menunjukkan nilai kesabaran, maka sesungguhnya dialah yang berhak mendapatkan kemuliaan serta kesenangan di dalam surga nanti. Dengan sabar menjadi sempurna segala kebajikan di dunia, pahala pun di akhirat sana diberikan tiada batasnya. Nilai sabar ini akan terus berlaku sampai hari kiamat nanti. Jika kita bersabar melaksanakan aneka kebajikan, amal soleh dan semoga bumi ini, maka kesabaran itu akan menyempurnakan pahala kita. Umpama kita sholat 5 waktu, kalau kita melaksanakan terburu-buru, tidak dengan khusyuk dan tidak menghayati setiap bacaan dan gerakan itu, maka sebenarnya sholat kita tidak termasuk orang yang sabar. Ketika sholat kita tidak dilakukan dengan sabar, maka mana mungkin Allah menerima pahala ibadah sholat kita. Demikian juga dalam amal-amal yang lain, laksanakanlah dengan penuh kesabaran, jangan terburu-buru. Nikmatilah semua ajaran-ajaran Allah, baik yang berbentuk wajib maupun berbentuk sunnah. Laksanakan dengan jiwa yang sabar, maka akan memperoleh pahala yang sempurna, tiada batasnya nanti di akhirat. Allah nyatakan dalam Al-Quran, dalam surah ke-39, surah Az-Zumar ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya yang disempurnakan ganjaran pahalanya adalah bagi orang-orang yang bersabar dalam melaksanakan aneka kebajikan di atas muka bumi ini. Tanpa sabar segala-galanya pasti gagal, tidak bermakna. Segala harapan dan cita-cita tidak tercapai dengan sempurna. Kunci utama dalam melaksanakan apapun di atas muka bumi ini dan dalam menggapai harapan dan cita-cita sebagai hamba Allah, hendaknya kita bersabar. Bangunan ini umpamanya, bangunan ini tidak akan bisa berdiri dengan rapi dan sempurna kalau yang membuatnya, tukangnya itu tidak dengan sabar, telaten dan teliti dalam membangunnya. Demikian juga para pelajar, anak-anakku, adik-adikku, seandainya kamu tidak sabar dalam belajar, maka mana mungkin kalian akan mendapatkan nilai yang terbaik, dan mana mungkin kalian akan bisa selesai pendidikannya baik di tingkat dasar, menengah maupun di perguruan tinggi. Demikian juga kita sebagai orang tua dalam rumah tangga, mana mungkin rumah tangga kita akan harmonis, akan bahagia kalau kita tidak memiliki dari kesabaran dalam jiwa kita. Maka rumah tangga itu akan hancur berantakan kalau kita tidak memiliki kesabaran dalam mendidik anak-anak kita, dalam mendidik istri kita, dalam mendidik keluarga kita. Pendek kata, kalau kita ingin mendapatkan apapun yang kita harapkan, selamat di dunia, selamat di akhirat, dan kita masuk surga nanti,
kunci utamanya adalah kesabaran yang tiada batas. Jangan sampai kesabaran ini kita batasi. Kalau kesabaran ini kita batasi, kita tidak akan pernah sukses dalam melaksanakan apapun di atas muka bumi ini. Kalau kita batasi kesabaran ini, maka apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita lakukan, tidak akan berhasil, bahkan akan mengalami kegagalan dan akan mengalami kerugian yang bertingkat-tingkat. Semoga khutbah singkat ini memberikan suntikan baru untuk memupuk dan meningkatkan nilai kesabaran yang sudah ada dalam diri kita. Dan kita sebagai hamba Allah jangan pernah pelit mengungkapkan kata-kata sabar kepada saudara-saudara kita yang mungkin mengalami suatu masalah, suatu ujian dan suatu kekurangan, sehingga mereka bangkit semangatnya untuk menghadapi hari demi hari penuh dengan keyakinan, optimisme dan semangat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al-ayatil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha wa'lamu ittaqullaha fima amara wa antahu 'amma nahaa wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة التابعين أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والبلاء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.